Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan eh, lanjutan dari bentuk satu, 2, dan 3 pada persamaan eksponen. Jadi kali ini kita masih bahas persamaan eksponen ya, tapi bentuk yang lainnya, yaitu bentuk 4, 5, dan 6. Oke, yang pertama bentuk 4, kita lihat di sini. Bentuk 4 itu eh, persamaannya A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Gini. Jadi penyelesaiannya ini ya. Nih, bisa diperhatikan di sini persamaannya angka besar itu beda. Yang satu A, yang satu B. Berarti bisa yang satu 2, yang satu 3 angka besarnya. Yang satu 5, yang satu 6 gitu. Berbeda angka itu nggak masalah. Tapi fx-nya atau pangkatnya sama gitu. Ini agak berbeda dari bentuk yang satu 2 3 ya. Oke, ini syarat bisa dibaca aja. Terus contoh soalnya, yang pertama, A pangkat 5 pangkat 8, 5 pangkat 8x plus 16, sama dengan 7 pangkat 8x tambah 16. Nah, ini kan bentuknya sama kayak bentuk 4 ya. Jadi, yang satu angka besarnya 5, yang sebelah kanan angka besarnya 7 gitu. Dan pangkatnya sama 8x tambah 16. Nah, kalau kayak gini, yang sebagai fx itu kan pangkat. Berarti ini kan fx-nya. Jadi penyelesaiannya itu kan sesuai sama di persamaannya fx sama dengan 0 gitu. Berarti 8x tambah 16 sama dengan 0. Ini kan. Terus karena kita nyari x, jadi pindah ruas dulu 16-nya jadi minus 16. X-nya jadi min 16 per 8. Maka x sama dengan minus 2. Tuh, seperti ini ya. Jadi tinggal pangkatnya aja sama dengan 0. Tuh. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. 7 pangkat x kuadrat tambah 11 x tambah 30 sama dengan 11 pangkat x kuadrat tambah 11 x tambah 30. Jadi ini sebagai fx kan? Ini sebagai fx. Sesuai dengan cara yang ini, fx-nya sama dengan 0. Berarti x kuadrat tambah 11x tambah 30 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita nggak bisa pakai cara pindah ruas. Jadi kita pakai caranya yang pemfaktoran. Ini X, perkaliannya berarti 30, penjumlahannya berarti 11. Gitu. Kira-kira yang 30 itu perkalian 5 dan 6 ya. Supaya jadi 11, dua-duanya harus plus. Ini udah sama-sama. Kalau ditambah 11, kalau dikali 30 udah pas berarti ya. Yang satu berarti X sama dengan min 5, yang satu X sama dengan min 6 gitu. Boleh jawabannya gini aja, boleh jawabannya dibikin himpunan penyelesaian gitu. Misalnya min 6 sama min 5. Ini himpunan penyelesaian. Ingat kalau bikin himpunan penyelesaian harus diurutkan dari yang kecil dulu. Jadi paling terkecilnya kan min 6, baru min 5 gitu. Urutannya dari kecil ke besar. Himpunan penyelesaian bisa dipakai kalau hasil X-nya lebih dari dua angka gitu. Kalau satu angka aja nggak usah pakai himpunan penyelesaian juga nggak apa-apa. Oke. Semoga ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke eh, bentuk 5. Lanjut ke bentuk 5. Ini kalau di bentuk 5 agak panjang caranya. Jadi jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sini ada x-nya semua ya, fungsi semua bentuknya. Jadi hx, fungsi ada x-nya, fx juga ada x-nya, hx ada x-nya, gx ada x-nya. Jadi semuanya ada x gitu. Dengan angka besarnya sama fungsinya.
dan pangkatnya berbeda. Itu fx dan gx. Kemungkinannya ada 4. Yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, ini kan kita cari dulu nih x-nya berapa gitu. Kita sama dengankan dulu pangkatnya si fx dan gx nanti. Terus yang kedua, hx sama dengan 1. Berarti yang angka besarnya itu kita sama dengankan 1. Itu untuk x yang kedua gitu. Terus yang ketiga, hx sama dengan 0. Kita cari lagi nilai x-nya gitu. Nanti setelah ketemu nilai x-nya, kita uji, kita ganti nilai x pada fx dan gx. Dan hasilnya harus positif. Kalau hasilnya positif, berarti hasil dari hx sama dengan 0 ini bisa kita jadikan himpunan penyelesaian. Tapi kalau hasilnya tidak positif untuk fx dan gx, hasilnya negatif, tidak bisa kita jadikan himpunan penyelesaian gitu. Jadi ada dua kemungkinan nih untuk poin nomor 3. Bisa jadi X-nya diterima, bisa jadi X-nya nggak diterima gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Untuk nomor 4 sama HX sama dengan min 1 jika FX dan GX-nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi dua-duanya itu harus sama. Kalau FX-nya hasil ganjil, GX juga harus ganjil. Gitu. Kalau FX-nya genap, GX juga harus genap. Nggak boleh salah satu ganjil, salah satunya genap gitu. Nah, kalau dua-duanya hasilnya sama, berarti hasil X-nya bisa diterima. Kalau nggak sama, berarti hasil X-nya tidak bisa diterima. Tuh. Ya, langsung saja kita ke contoh soal. Kita identifikasi dulu biar lebih mudah. Di sini ada X min 4 pangkat 4X sama dengan X min 4 sama pangkat 1 plus 3X. Nah, berarti kan di sini ini sebagai apa? Ini kan sebagai HX. Ini sebagai apa? Ini sebagai fx. Ini juga sebagai hx. Ini sebagai gx. Atau kalian mau tulis, misalnya dikecilin di sini. Hx-nya sama dengan x min 4. Biar lebih gampang ya. Fx-nya itu berarti 4x. Yang jadi gx itu 1 tambah 3x. Gini. Terus lanjut ke poin pertama. Dia bilang nih, fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Kita bikin fx-nya kan 4x, gx-nya 1 plus 3x. Cari nilai x-nya dong, gitu kan. 3x pindah, berarti jadi 4x dikurang 3x sama dengan 1. 4 kurang 3, x. X sama dengan 1. Karena dia nggak ada syarat untuk poin nomor 1, ya udah kita terima x ini. X sama dengan 1, betul gitu kan. Terus yang nomor 2, lanjut ke poin nomor 2. Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1 berarti x min 4 sama dengan 1 kan gitu ya. Ini tinggal pindah ruas doang dong untuk nyari x-nya. X sama dengan 1 tambah 4. Berarti x sama dengan 5. Kalau tidak ada syarat, ya udah kita terima x sama dengan 4 ini. Benar, x sama dengan 4. Terus, selanjutnya untuk yang poin ketiga. Poin ketiga itu hx sama dengan 0. Kita cari dulu hx sama dengan 0-nya. X min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini belum tentu benar. Jadi, belum tentu bisa kita terima. Tergantung apakah syaratnya terpenuhi atau enggak. Gitu. Ini saya lanjutin di sini ya. Untuk syarat. Kita uji coba fx-nya. Kan itu 4x. Kita coba pakai si angka 4 ini. Gitu. Berarti f 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Gitu. Positif atau negatif? Positif kan? Positif. Terus GX-nya berapa? GX itu kan 1 tambah 3X. X-nya kita ganti sama 4. Berarti G 4. Ini 1 tambah 3 kali 4.
3 kali 4 kan 12 tambah satu. Jadi 13 gitu. Positif enggak? Positif. Gitu. Nah, karena keduanya positif, berarti kan bisa diterima sesuai dengan syarat kalau F dan G, Fx dan Gx-nya harus positif kata dia. Berarti si X tambah 4 ini, X tambah 4, sorry. X sama dengan 4 ini bisa kita jadikan himpunan penyelesaian gitu. Kalau nggak bisa jadi himpunan penyelesaian, kita silang aja. Terus nggak dimasukin ke dalam kurung kurawal nantinya. Kurung himpunan penyelesaian. Gitu kira-kira. Oke, untuk poin yang keempat, coba ya. Poin keempat itu HX sama dengan minus satu. HX itu kan X min 4 sama dengan minus satu. Berarti X sama dengan min satu tambah 4. Min satu tambah 4 itu berapa? 3. Kan. Ada dua kemungkinan nih, 3 itu bisa diterima atau enggak. Tergantung dari syaratnya. Kita uji coba dulu syaratnya. Kan dia minta syaratnya itu Fx dan Gx. Ini untuk poin nomor 4 ya. 4. Fx dan Gx ganjil atau genap. Dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap gitu. Kita coba dulu. Syarat. Langsung aja ya saya nggak nulis Fx, langsung F3 aja ya. Kita kan ujinya sama 3 gitu. Karena X-nya 3. Kan kalau Fx itu kan 4. Berarti jadi 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12. Berarti ganjil itu genap. Genap. Terus G-nya G3. 1 tambah 3 kali 3. 3 kali 3 9. Tambah 1 10. Berarti genap juga. Oh, keduanya genap. Berarti ini bisa diterima nih. X sama dengan 3. Gitu. Nah, berarti kita ada 4 buah X di sini. 4 buah X ini kita kumpulin jadi satu di kurung kurawal. Diurutkan dari yang nilainya paling kecil. Jadi 1, 3, 4, 5. Gitu. Nah, misal kalau kalian ngitung nantinya di misal di poin 3 gitu, dapat hasilnya di sini negatif gitu. Nah, berarti kan nggak memenuhi syarat kan? Karena keduanya kan harus positif. Ini negatif gitu kalian hitungnya. Misalnya ya, ini misalnya. Berarti nasi 4 ini kita coret dan nggak dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Gitu. Kita coret dan nggak masuk ke kurung kurawal. Jadi hasil kurung kurawalnya ini, himpunan penyelesaiannya itu cuma 1, 3, dan 5. Jadi si 4 ini nggak dapat, nggak masuk gitu, nggak masuk ke himpunan penyelesaian. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk poin yang nomor 4 ini. Sorry. Untuk bentuk nomor 5 dan bentuk nomor 4. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk ke-6. Bentuk ke-6 ya. Bentuk ke-6 ini tentang persamaan kuadrat sebenarnya. Bentar. Oke. Bentuknya gini, A pangkat A dalam kurung A pangkat fx kuadrat B dalam kurung A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Penyelesaian dengan cara merubah persamaan eksponen menjadi persamaan kuadrat. Jadi penyelesaiannya kayak gitu. Nanti dirubah nih. Jadi A Y kuadrat tambah B Y tambah C sama dengan 0. Dengan Y sama dengan A pangkat fx gitu. Jadi nanti pakai pemisalan. Jadi dari persamaan eksponen yang abstrak kita bikin jadi persamaan kuadrat gitu. Contohnya nih, nomor 1 dulu ya. Satu.
Ada 2 pangkat 2x ditambah 18 kali 2x ditambah 32. Oke, jadi caranya yang pertama kita pisahin dulu angka yang mirip-mirip antara suku pertama dan suku kedua gitu. Di suku pertama ini kan ada angka 2 ya, angka besarnya. Suku kedua ada angka 2 dan 2 pangkat x gitu. Di sini juga 2 pangkat 2x. Mirip kan? Kalau yang suku yang terakhir ini nggak usah. Yang 32 ini nggak usah dilihat dulu. Nanti aja. Jadi si 2 pangkat 2x ini kita rubah dulu nih. Jadi 2 pangkat x kuadrat. Jadi 2 pangkat x dulu. Duanya taruh luar kurung. Gitu ya. Dikurang. Dikurang 18 pangkat 2 pangkat x. Nah, ini kenapa sih? Kenapa sih saya rubah jadi 2 pangkat x gitu? Karena emang harus nyari angka yang mirip gitu. 2x sama 2x gitu. Jadi nanti 2x-nya kita misalkan 2 pangkat x ya, Ma. 2 pangkat x-nya itu kita misalkan tambah 32 tetap sama dengan 0. Terus kita ini aja deh. Misal 2 pangkat x itu sama dengan y. Nah, ini pemisalan yang tidak boleh dilupakan ya. Nanti di akhir. Pokoknya tetap kepake pemisalannya. 2x. Jadi 2 pangkat x-nya ini kita semua rubah jadi y. Y kuadrat dikurang 18 y tambah 32 sama dengan 0. Ini. Eh, setelah itu kan ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Berarti kita faktorkan cari y-nya berapa. Cari dulu nih pakai faktoran kayak biasa. Ini y, ya ingat bukan x ya. Y. Ini perkaliannya, ini penjumlahan. Kira-kira 32 yang dapat perkaliannya. 32 terus penjumlahan 18 itu kan 16 dan 2 ya. 16 sama 2 dan dua-duanya minus gitu. Terus berarti y-nya sama dengan 16, y sama dengan 2. Ingat, ini masih bentuk y. Jadi nggak bisa kita jadikan hasilnya karena dia masih bentuk y. Yang kita cari itu kan x-nya, bukan y-nya. Nah, kita lihat di sini pemisalan tadi yang saya bilang nggak boleh dilupakan. 2x sama dengan y. Nah, y-nya kan 6. Di sini ya, 2x sama dengan y. 2x, sorry, 2 pangkat x. Maaf nih, saya ngomongin 2x mulu nih dari tadi. Salah ya, 2 pangkat x. 2 pangkat x itu kan sama dengan y. 2 pangkat x sama dengan y. Y yang pertama itu 16. Berarti 2 pangkat x sama dengan 16. 16 itu 2 pangkat berapa? 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Nah, coret kan duanya. Coret karena sama, berarti x sama dengan 4. Gitu. Nah, baru ini hasilnya. X sama dengan 4. Dan satu lagi, ingat karena y-nya ketemu 2 kan. Yang kedua itu kan berarti 2 pangkat x sama dengan 2. 2 itu kan 2 pangkat 1 ya. Berarti coret. Coret. Berarti x sama dengan 1. Jadi ada 2 buah x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Gitu. Jadi nanti setelah kalian faktorkan, jangan lupa dibalikin lagi ke pemisalannya. Pemisalannya tuh apa? Gitu. Cari nilai X-nya sesuai dengan pemisalan. Seperti itu. Oke. Kita lihat contoh nomor 2 yang sepertinya agak lebih rumit daripada contoh nomor 1. Sini ada 25X. Sorry, 25 pangkat X ditambah 5 pangkat 3 min 2X sama dengan 30. Ingat ya, kuncinya kita harus menjadikan dia persamaan kuadrat.
lalu kita faktorkan. Gitu. 25 itu kita jadiin pangkat dulu. 25 itu kan 5 pangkat 2 kan. Ketemu X ya udah 5 pangkat 2X. Ditambah 5 pangkat 3. Kalau pangkat dikurang itu kan berarti dibagi ya. 5 pangkat 3 berarti dibagi sama 5 pangkat 2X. Sama dengan 30. Tuh. Terus 30-nya kita pindahin dulu. Jadinya 5 pangkat 2X ditambah 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2X. Minus ya. Minus 30. Sama dengan 0. Tuh kan. Terus 5 pangkat 2X ini yang di bawah. Itu kan nggak boleh ya. Ada 5 pangkat 2X itu gitu. Jadi harus kita kalikan. Pembagian ini kan pembagian ya. Jadi semua ini kita kali sama 5 pangkat 2X. Namanya dikali kan lagi nulisnya kali ya biar kalian bisa lebih memahami lebih mudah. Ini 5 pangkat 2X. Kita kaliin ke dalam semua gitu. Jadi ini kali ke sini, ini kali ke sini gitu. Ini kali ke sini gitu. Jadinya 5 pangkat 2X terus dikali 5 pangkat 2X. Jadinya kan 2 kali 5 pangkat 2X ya. Ini hapus dulu ya. Jadi 2 kali, sorry. Pangkat kalau dikali itu kan pangkat itu jadi nambah. Jadi 2X tambah 2X 4X ya. Jadi sorry. Jadi ini 5 pangkat 4X ditambah. Ini karena 5 pangkat 3. Ini coret karena dikali sama angka yang sama. Habiskan jadinya. 5 pangkat 3. Min 30. Terus dikali 5 pangkat 2X sama dengan 0. Gini nih. Oke. Terus si 2X-nya. Karena ini ada 5 pangkat 2X. Jadi yang kita jadi pemisahan itu 5 pangkat 2X. Si 5 pangkat 4 ini kita keluarin jadi 2. 5 gini. 2X kuadrat. Ditambah 5 pangkat 3 min 30. 5 pangkat 2X min 0. Sama dengan 0. Kayak gini. Tuh ya. Terus pemisalannya ini ya. Di atas ini. Misal 5 pangkat 2X sama dengan Y. Gitu. Berarti kan ini jadi Y kuadrat tambah 5 pangkat 3 itu kan 125 ya. Dikurang 30 Y sama dengan 0. Kalau kita susun sebagai persamaan kuadrat yang rapih gitu, Y kuadrat min 30 Y plus 125 sama dengan 0. Gini kalau rapihnya ya. Karena kan dari pangkat terbesar dulu, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Terus selanjutnya kita faktorkan ini Y, ini Y. Cari perkaliannya 125 kali berapa yang hasilnya
eh, kalau ditambah 30 kemungkinan 25 dan 5 ya. 25 dan 5. 25-nya minus karena hasilnya mau penjumlahannya minus, 5-nya plus. Berarti dapat Y-nya, ini kita kesampingin ya. Y-nya sama dengan 25, Y sama dengan min 5. Gitu. Jangan lupa, ini masih bentuk eh, Y. Kita harus balikin lagi ke pemisalannya. Ini si pemisalan ini kan, ke bawah aja. Kan ini Y-nya sama dengan 2X. Eh, iya, 5 pangkat 2X. Jadi kita ke bawahin. Yang pertama 5 pangkat 2X sama dengan Y. 5 pangkat 2X sama dengan 25. Kita lihat yang ini ya. Terus 5 pangkat 2X sama dengan 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Gitu kan. Coret-coret 5-nya. Berarti 2X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 bagi 2. Sama dengan 1. Ini buat X yang pertama. Terus untuk X yang kedua. 5 pangkat 2X sama dengan min 5. Buat yang ini ya. Ya sama dengan min 5. Nah ini karena hasilnya minus. Kita tidak bisa selesaikan. Karena untuk hasil yang minus ini tidak ada pangkat yang memenuhi. Jadi tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi nilai X. Jadi hasilnya cuman ini aja. X sama dengan 1. Gitu. Semoga bisa dipahami dua tipe soal yang ada untuk bentuk 6 ini. Memang agak-agak ribet nih untuk yang terakhir. Untuk nomor 2. Tapi memang sering keluar juga soal. Ya, begitu. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.